malam saudara, Papua hari ini edisi Sabtu 17 Juni 2023 kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah di tanah Papua yang akan kami hadirkan langsung untuk Anda dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Angelina Trapen, inilah Papua hari ini selengkapnya. Mengawali informasi pertama, saudara, mahasiswa penerima beasiswa program Otsus pemerintah Provinsi Papua di dalam dan di luar negeri terancam drop out dan dideportasi. Puluhan orang tua melakukan aksi dan menetap di kantor Gubernur Papua. Puluhan orang tua dan keluarga dari mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri sejak Kamis 15 Juni 2023 kemarin melakukan aksi demo dan hingga kini masih menetap di depan kantor Gubernur Provinsi Papua. Mereka memilih menetap sampai ada realisasi dari pemerintah Provinsi Papua terkait dengan pembayaran beasiswa dan biaya hidup bagi anak-anak mereka, beserta mahasiswa asal Papua penerima beasiswa program Otsus pemerintah Provinsi Papua lainnya, yang hingga kini belum mendapat biaya dari pemerintah Provinsi Papua. Menurut Ketua Aksi John Reba, yang mengatakan program beasiswa Otsus ini sudah ada sejak tahun 2006 lalu dan merupakan program pemerintah Provinsi Papua yang dibiayai oleh dana Otsus Papua. Ini juga merupakan salah satu program prioritas pemerintah provinsi melalui dana Otsus dalam rangka pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua. Namun, di tahun 2022, program beasiswa mahasiswa unggulan ini tidak lagi dibiayai oleh dana otonomi khusus pemerintah Provinsi Papua, sehingga sampai dengan saat ini, para mahasiswa-mahasiswi yang telah direkrut oleh pemerintah Provinsi Papua belum menerima beasiswa mereka untuk tetap melanjutkan studi. John Reba menjelaskan, jika pemerintah Provinsi Papua tidak lagi membiayai program beasiswa Otsus, seharusnya ada pelimpahan kewenangan disertai data, sehingga hal tersebut menjadi dasar pihak kabupaten kota untuk mengelola sekaligus menyiapkan perencanaan anggarannya. Namun, sampai dengan saat ini, tidak ada data yang pasti dan juga pelimpahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten kota, sehingga berdampak ke anak-anak mereka serta mahasiswa asal Papua lainnya. Ini dalam hitungan beberapa hari ke depan, jika pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah ini, maka anak-anak kami yang berkuliah di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri itu akan terancam drop out dan yang di luar negeri akan dideportasi pulang. Karena mereka berada di luar negeri itu dengan visa sebagai pelajar. Kalau mereka tidak kuliah artinya mereka ilegal dan mereka akan dideportasi. Kalau sudah dideportasi pulang, sudah. Cerita mereka, mimpi mereka untuk berada kembali di kampus-kampus di luar negeri itu sudah hilang. Dan ini akan menjadi bom waktu untuk pemerintah, baik pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah Indonesia. John Reba menambahkan, pihaknya akan tetap berada di kantor Gubernur Papua menunggu pelaksana harian Gubernur Provinsi Papua untuk memberikan keputusan terhadap nasib dari ribuan mahasiswa asli Papua yang mendapat beasiswa program pemerintah provinsi yang sekarang menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri. Sebelumnya, pada Kamis siang, puluhan orang tua penerima beasiswa otonomi khusus atau Otsus Provinsi Papua melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Kamis 15 Juni 2023. Mereka diterima langsung oleh pelaksana tugas Asisten 2 Sekda Papua, Suzanna Wanggai. Ia menyatakan akan meneruskan aspirasi kepada pelaksana harian Gubernur Papua. Dari Jayapura, Audi Rampengan melaporkan. Korban kebakaran di Kelurahan Waimorok, Kompleks Belakang Pasar Yotefa Abepura, Kota Jayapura, untuk sementara diungsikan ke halaman Masjid Al-Asri. Korban kebakaran di Kelurahan Waimorok, Kompleks Belakang Pasar Yotefa Abepura, Kota Jayapura, Kamis 15 Juni 2023, sementara mengungsi ke halaman Masjid Al-Asri. Salah satu warga Kompleks Belakang Pasar Yotefa, Haji Kumar, mengatakan, dengan adanya musibah kebakaran menyebabkan kurang lebih ratusan warga yang terkena dampak, sehingga untuk sementara mereka ditampung di halaman Masjid Al-Asri
Saat ini warga sangat membutuhkan pakaian layak pakai dan keperluan lainnya. Kami di belakang pasar Yotefa ini mengalami musibah bencana dan hampir ratusan warga yang terkena dampak. Dan sementara insya Allah kita akan tampuk di kompleks Masjid Al-Asri. Warga sangat membutuhkan bantuan-bantuan berupa pakaian-pakaian yang layak pakai, popok bayi, makanan siap saji, dan tenaga-tenaga medis karena banyak warga yang trauma, banyak warga yang merasa lelah sehingga butuh istirahat. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, para dermawan, sudilah kiranya untuk membantu warga di belakang pasar Yotefa ini demi kemanusiaan, dan saya kira warga di sini akan menempati tenda selama beberapa pekan ke depan. Haji Kumar juga menambahkan, untuk halaman Masjid Al-Asri saat ini digunakan pos sementara. Untuk itu dirinya berharap adanya perhatian dari pemerintah Kota Jayapura. Saudara, pemerintah Kabupaten Supiori melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyerahkan 15 unit pesawat drone kepada 15 kepala kampung diterima di Hotel Sapuri dan dilanjutkan dengan BIMTEK cara pengoperasionan drone tersebut pada Selasa 13 Juni lalu. Asisten 3 Setda Kabupaten Supiori, Dr. Andes Hadnudin Nunsi atas nama Bupati menyerahkan drone tersebut bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta 3 narasumber dan Kabid Promosi Theophilus Feinsenem. Asisten 3 Setda Supiori Hasanuddin Nunsi mengatakan, sektor pariwisata di Supiori merupakan program unggulan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Supiori saat ini. Tentunya membutuhkan dukungan promosi dari semua pihak, sehingga terobosan yang diambil Dinas Pariwisata untuk memberikan fasilitas berupa drone kepada kelompok masyarakat di Supiori sangatlah tepat. Tidak lain hanya untuk mengeksplor keindahan alam masing-masing di kampung yang ada di Kabupaten Supiori. Pariwisata kita cukup unggul, pariwisata kita bagus, pariwisata kita indah. Tidak kurang dari tempat pariwisata yang lain. Cuma kita punya, belum kita berdayakan. Penggunaan drone ini agar nantinya difungsikan dengan baik, bisa digunakan dengan baik, dan sehingga kita harus betul-betul belajar menggunakan drone ini dengan baik. Sebab itu ini merupakan bagian dari teknologi sehingga memang harus dilatih. Harapan saya, harapan pemerintah daerah, potensi yang kita punya ini akan terus kita kembangkan. Mulai sekarang Dinas Pariwisata sudah mulai mencoba untuk mengoperasikan potensi pariwisata Supiori lewat teknologi-teknologi yang berbasis digital itu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori minta agar bantuan drone yang ada menjadi satu motivasi bagi 15 kepala kampung yang ada untuk dapat mengeksplor setiap panorama dan keindahan alam yang ada di setiap kampung. Sementara itu, Kabid Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori, Theophilus Feinsenem mengatakan, drone yang diserahkan adalah merek DJI Mini 2 dengan memiliki kapasitas vertikal 1 km dan horizontal 500 meter untuk jangkauan pengambilan gambar. Drone yang kita serahkan kepada kelompok masyarakat ini adalah merek DJI Mini 2. DJI Mini 2 memiliki kapasitas atau dengan vertikal 1 km tetapi horizontal 500 meter untuk jangkauan pengambilan, sehingga harapan kita bahwa dengan adanya kita memberikan kepada masyarakat, maka bisa masyarakat dapat menggunakan untuk mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki di setiap kampung. Dari Supiori, Rosita Imbir melaporkan. Sementara itu, penyerahan drone kepada 15 kampung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori mendapat apresiasi dari kepala kampung yang ada di Supiori. Baru pertama kali terjadi di Supiori, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyerahkan 15 unit drone kepada 15 kampung. Penyerahan 15 drone tersebut diterima langsung 15 kepala kampung di salah satu hotel di Supiori Timur oleh Asisten 3 Setda Supiori atas nama Bupati bersama Kepala Dinas dan 3 narasumber
dan juga Kabid Promosi Theophilus Weinsenem. Penyerahan 15 unit drone tersebut diapresiasi salah satu kepala kampung dari 15 kepala kampung penerima drone tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Supiori atas perhatian besar mengeksplor wisata alam Supiori dengan melibatkan pemerintah kampung bersama masyarakat. Tentunya ini semua untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati melalui sektor unggulan pariwisata dan perikanan. Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori, Theophilus Weinsenem yakin bahwa dengan pembagian peralatan drone ini, maka Kabupaten Supiori akan sepenuhnya dikenal oleh banyak orang khususnya di sektor pariwisata. Kedepannya harapan kita bahwa potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Supiori kita bisa dapat mengeksplor. Karena kita melihat bahwa sekarang banyak orang menggunakan HP untuk memotret. Ketika ia menemukan spot-spot yang bagus, ia langsung abadikan dan ia bisa mempromosikan. Tetapi hari ini dengan adanya kita memberikan peralatan ini, maka kita yakin bahwa Supiori lebih jauh lagi dikenal. Jadi setiap kampung sudah bisa mengeksplor potensi pariwisatanya sendiri. Dari Supiori, Rosita Imbir melaporkan. Papua hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Punya red card PNBP, penerimaan negara bukan pajak itu bisa diakses langsung lewat HP, lewat scan barcode. Barcode ini? Iya, mana kok HP? Kok cari kok HP dulu. Ada kakak? Baru kok scan ini, barcode ini. Ya, nanti kok masuk ke link itu, kok bisa tunjukkan ke mitra. Di situ ada red penyiaran dari Papua. Mau pasang iklan kah, dialog kah, semuanya ada di situ. Lewat barang ini saja? Betul. Hanya scan barcode ini saja? Iya, jadi sekarang itu semua sudah mudah. Memberikan peluang pada anak-anak muda Papua untuk Selamat sore Pace-Mace, kakak adik dong semua dimanapun dong berada. Senang sekali. Anda kembali menyaksikan Papua hari ini, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Merauke hibahkan tanah seluas 152 hektar kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk nantinya membangun berbagai infrastruktur yang mendukung pelayanan pemerintah provinsi kepada masyarakat yang tersebar di 4 kabupaten di wilayah di wilayah Provinsi Papua Selatan. Berbicara saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka melihat dari dekat lokasi pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Selatan, pejabat gubernur Dr. Apollo Savanpo mengatakan, terkait dengan lokasi pembangunan kantor gubernur yang akan dibangun pada tahun 2023. Menurut pejabat gubernur, Papua nantinya di KTM Salor akan dibangun kantor gubernur Provinsi Papua Selatan. Kantor MRP, kantor DPRP, dan seluruh kantor OPD, juga termaksud kantor perwakilan dari pemerintah dan lembaga. Juga kantor Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi akan dibangun di atas tanah seluas 152 hektar. Tanah tersebut adalah himba dari pemerintah Kabupaten Merauke kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan
guna membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada masyarakat yang tersebar di 4 kabupaten. Tempat ini sudah ditetapkan menjadi calon lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini ada draft master plan kawasan pusat pemerintahan. Kita saat ini berada di lingkaran yang hitam, itu yang di sebelah arah barat, itu kita sebut sebagai gerbang matahari terbenam. Yang di depannya tadi waktu kita masuk itu gerbang matahari terbit. Jadi di sini nanti dalam rencana atau draft master plan akan dibangun kantor gubernur di sini, kantor MRP, kantor DPRP, dan seluruh kantor-kantor OPD, termasuk kantor-kantor perwakilan dari kementerian dan lembaga. Dapat kami laporkan juga bahwa untuk tahun ini kita mendapat bantuan 3 gedung dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, yaitu pembangunan kantor gubernur, kantor DPR Provinsi Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akhirnya mengumumkan letak pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Selatan setelah melakukan banyak kajian kawasan terpadu mandiri atau disingkat KTM, Salor yang terletak di Kampung Salor Indah, Distrik Kuri, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dari Provinsi Papua Selatan, Amin Rosida melaporkan. Masih dari Merauke, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua Selatan melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua Selatan dan bakal calon anggota DPD RI Provinsi Papua Selatan. Pemahaman bersama kepada partai politik terkait tidak lanjut atas pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua Selatan dan bakal calon anggota DPD di Provinsi Papua Selatan yang tengah berlangsung dari tanggal 15 Mei hingga berakhir pada 23 Juni 2023 mendatang. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Tresya Mauze mengatakan mengingatkan bagi calon untuk segera melakukan perbaikan karena banyak yang ditemukan dokumen yang dimasukkan di dalam aplikasi tidak sesuai. Setelah dilakukan verifikasi tahap perbaikan, selanjutnya mulai pada tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli dan penetapan pada daftar calon tetap 4 November 2023. Administrasi ya kita sudah lakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan ya, dan ini akan berakhir pada tanggal 23 Juni dan hari ini kami pertemuan untuk menindaklanjuti hasil verifikasi ya. Kami sudah sampaikan kepada partai ya, hanya penyampaian secara general atau umum. Nah, karena di dalam hasil verifikasi administrasi ada temuan-temuan ya, temuan-temuan terkait vermin untuk dokumen pengajuan bakal calon ya sebagai syarat itu ada ditemukan masih diupload tidak sesuai dengan peruntukannya atau keperluannya. Tresya Mauze menegaskan kesalahan yang dilakukan bakal calon antara lain verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen berdasarkan keputusan KPU nomor 403 tahun 2023. Amin Rosida melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita beralih ke Kota Jayapura. Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Jayapura, Rustam Saru, yang juga sebagai mantan wali Kota Jayapura, mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap kebakaran. Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Waih Morok, Kompleks Belakang Pasar Yotefa Apepura, Kota Jayapura, Kamis 15 Juni 2023 mengakibatkan puluhan kos-kosan ludes terbakar dan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal hingga kerugian material ratusan juta. Oleh sebab itu, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Jayapura, Haji Rustam Saru yang juga mantan Wakil Wali Kota Jumat 16 Juni 2023 saat mengunjungi korban kebakaran dan meninjau lokasi kebakaran, dirinya mengingatkan warga untuk selalu berhati-hati dengan memperhatikan peralatan dapur dan listrik sebelum meninggalkan rumah. Dengan musibah kebakaran yang terjadi di Kompleks Pasar Yotefa, dirinya merasa prihatin dengan apa yang dirasakan oleh warga. Dan untuk meringankan beban mereka, Rustam berharap perlu adanya perhatian dari pemerintah dan semua pihak. Sonya Obinaru melaporkan dari Kota Jayapura. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jayapura dari fraksi Golkar menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran Kompleks Pasar Yotefa Apepura, Kota Jayapura.
Peduli korban kebakaran, Ketua DPRD Kota Jayapura yang juga selaku Ketua Golkar bersama anggota menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kompleks Pasar Yotefa Apipura. Bantuan diserahkan di posko induk yang berada di halaman Masjid Al-Asri Yotefa Jumat 16 Juni 2023. Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rolo saat ditemui di posko bantuan korban kebakaran mengatakan, kurang lebih 60 kakak yang terdampak sehingga hari ini kami menyerahkan bantuan berupa beras, mie instan, gula, dan teh serta air mineral, di mana ada Tagana dan RT RW yang nantinya akan membagikan sehingga tersalurkan benar-benar ke para warga yang terdampak. Sementara itu Yuli Rahman, anggota fraksi Golkar mengatakan, Partai Golkar dan DPRD Kota Jayapura turut prihatin dengan adanya bencana kebakaran yang terjadi, sehingga dirinya menghimbau warga Kota Jayapura agar selalu berhati-hati karena padatnya pemukiman dan akses jalan yang sempit. Abisai Rolo juga berharap warga Kota Jayapura agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari agar terhindar dari bahaya kebakaran. Dari Kota Jayapura, Sonya Obinaru melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Divisi Monitor dan Evaluasi YPMAK melakukan monitoring ke SMA Negeri 3 Buper Waena guna mengukur kemajuan peserta beasiswa YPMAK di sekolah tersebut. Untuk mengukur kemajuan peserta beasiswa dan memastikan semua peserta beasiswa mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman beasiswa, Divisi Monitoring dan Evaluasi serta Divisi Program Pendidikan YPMAK melakukan monitoring ke SMA Negeri 3 Buper Waena sebagai lembaga mitra pendidikan YPMAK di Kota Jayapura. Tim yang terdiri dari Kepala Divisi Monef Dionisius Burdam, Staf Monef Pendidikan Berto Sirwutubun, Kepala Divisi Program Pendidikan Ferry Uamang, dan Deputi Monef Christian Ukago bertemu langsung dengan pengelola program beasiswa YPMAK di SMA Buper, Nanang Wahyudi, bersama pembina asrama setempat. Kepala Divisi Program Pendidikan YPMAK, Ferry Uamang, mengatakan program pendidikan YPMAK saat ini lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kualitas pendidikan siswa menjadi perhatian serius, sehingga peserta dituntut lebih disiplin dan memenuhi semua ketentuan pedoman beasiswa. Ini yang untuk mengantisipasi itu saya minta untuk Bapak Ibu bisa pantau mereka terus kira-kira dia punya kemampuan di mana. Ya, ketika dia selesai, apabila dia minta untuk mau lanjutkan kedokteran misalkan, itu berarti kita akan mengikuti rekomendasi dari Bapak Ibu, apakah benar anak itu mampu atau tidak untuk masuk kedokteran atau teknik atau jurusan-jurusan yang sulit itu, supaya di tengah jalan saya jangan sampai mereka mengalami kesulitan minta untuk pindah, karena di pedoman beasiswa itu tidak diperbolehkan peserta kita pindah jurusan. Kalau di tengah semester, mungkin semester 4 di atas sudah tidak bisa pindah. Kalau awal-awal mungkin kita masih bisa ambil langkah untuk mengantisipasi itu. Saya minta untuk Bapak Ibu bisa ada catatan khusus terkait perkembangan anak kita, siapa yang punya kemampuan di bidang-bidang tertentu. Untuk itu, Ferry Uamang berharap pihak SMA Buper Waena dapat memberikan laporan kepada YPMAK apabila ada peserta program yang tidak disiplin dan melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di asrama maupun di sekolah-sekolah tersebut, sehingga dapat diambil tindakan sanksi sesuai pedoman beasiswa YPMAK. Sebelumnya, pengelola program beasiswa YPMAK di SMA Buper Waena, Nanang Wahyudi, mengatakan seluruh peserta program beasiswa YPMAK di SMA Buper mengikuti proses pendidikan secara baik, kendati terhadap beberapa siswa yang terus dibina untuk memperbaiki sikap dan mental. Dari Timika, Bobi Akadewa melaporkan. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Lazarus Pahabol, menyerahkan dana desa tahap pertama tahun 2023 di Nindya. Penyerahan dana desa tahap pertama tahun 2023 yang diserahkan oleh Kepala Dinas DPMK Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Lazarus Pahabol, masing-masing diserahkan kepada klaster aparat desa sedistrik DKI, aparat desa sedistrik Seradala, aparat desa sedistrik Obio,